Adik-adik Sobat Eksis, apakah kalian pernah mendengarkan frasa tentang ubi societas ibi ius? Secara mudahnya, frase ini berarti di mana ada kumpulan orang yang hidup bersama ataupun disebut dengan masyarakat, pasti di situ ada hukum ataupun aturan-aturannya. Nah, hukum atau aturan-aturan inilah yang menjadi panduan masyarakat untuk hidup bersama secara damai dan tertib. Bayangkan saja kalau tidak ada aturan ataupun hukum di dalam kelompok masyarakat. Pasti semuanya akan kacau balau, bukan? Karena setiap orang akan dengan bebas melakukan apa yang mereka mau tanpa memikirkan dampak terhadap orang lain. Nah, disinilah pentingnya hukum atau aturan yang mana menjaga keseimbangan dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Hukum mengikat seluruh masyarakat dan menjadi alat untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat. Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3 bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan harus sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum yang berlaku di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama hukum tidak tertulis. Hukum tidak tertulis berupa hukum yang masih hidup dan tumbuh dalam keyakinan masyarakat tertentu atau hukum adat. Hukum tidak tertulis sering disebut sebagai hukum kebiasaan atau hukum adat, merujuk pada norma-norma hukum yang tidak secara eksplisit tercantum dalam dokumen hukum tertulis. Norma-norma ini tumbuh melalui praktik sosial, tradisi, kebiasaan, dan prinsip-prinsip yang diakui dalam masyarakat. Yang kedua, hukum tertulis. Hukum tertulis yaitu hukum yang dapat ditemui dalam bentuk tulisan dan tercantum dalam berbagai peraturan negara yang bersifat kaku, serta lebih menjamin kepastian hukum dengan sanksi yang pasti. Contoh, peraturan perundang-undangan. Berbicara tentang peraturan perundang-undangan, pada dasarnya terdapat dua golongan aturan, yakni yang pertama yang bersifat superior atau lebih tinggi, dan yang kedua yaitu yang bersifat inferior atau lebih rendah. Aturan yang lebih rendah harus sesuai dengan aturan yang berada di atasnya. Artinya, peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Adik-adik Sobat Eksis, peraturan perundang-undangan memiliki tata urutan. Semua peraturan dan perundang-undangan dibuat secara berjenjang atau berurutan, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Penataan undang-undang dan peraturan disebut dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Tata urutan tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Berikut ini adalah hierarki peraturan perundang-undangan. Penyusunan peraturan perundang-undangan baik di pemerintah pusat maupun di daerah harus memenuhi beberapa asas sebagaimana terdapat pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Beberapa asas tersebut yaitu yang pertama kejelasan tujuan, yang artinya peraturan harus mempunyai tujuan yang hendak dicapai dengan jelas. Yang kedua kelembagaan atau organ pembentuk, yakni peraturan harus dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Yang ketiga, kesesuaian jenis, hierarki, dan materi susunan. Yang artinya, pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan materi susunan agar sesuai dengan jenis dan hierarkinya. Yang keempat, dapat dilaksanakan. Yang artinya, efektivitas peraturan dalam masyarakat harus diperhatikan baik secara filosofis, sosiologis, dan yuridisnya. Yang kelima, kedayagunaan dan kehasilgunaan. Maksudnya adalah peraturan perundang-undangan dibuat karena dibutuhkan dan bermanfaat. Yang keenam, kejelasan rumusan. Maksudnya, rumusan peraturan perundang-undangan harus sesuai teknis sistematika, istilah, dan bahasa hukum. Dan yang terakhir yaitu keterbukaan, yang artinya tahapan pembuatan peraturan perundang-undangan harus transparan dan terbuka di semua tahap. Selain itu, terdapat prinsip yang berlaku pada perundang-undangan, di antaranya, yang pertama, dasar peraturan perundang-undangan adalah peraturan perundang-undangan lainnya. Yang kedua, hanya peraturan perundang-undangan tertentu yang dapat dijadikan landasan yuridis. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan hanya dapat diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi. Yang keempat, peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama. Yang kelima, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Yang keenam, peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Dan yang terakhir, atau yang ketujuh, setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki materi yang berbeda-beda.
Jika melihat tata urutan peraturan perundang-undangan tadi, maka kita bisa melihat bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berada pada piramida yang paling atas. Oleh karena itu, pembentukan semua hukum ataupun aturan yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, sekarang kita pelajari tentang tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 merupakan undang-undang yang disusun oleh para pendiri bangsa melalui Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI tahun 1945. Beberapa kali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengalami perubahan melalui amandemen di MPR, namun esensi dari isi Undang-Undang Dasar tersebut tidak diubah sebagai turunan dari nilai-nilai yang ada di Pancasila. Itu artinya, UUD NRI tahun 1945 merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan menjadi rujukan utama dalam penyusunan perundang-undangan. Yang kedua, Ketetapan MPR atau TAP MPR. Ketetapan MPR juga memiliki kedudukan mendasar sebagai sistem hukum di Indonesia. MPR merupakan perwakilan rakyat. Aturan yang dikeluarkan oleh MPR yang disebut dengan Ketetapan MPR atau TAP MPR merupakan aturan hukum kedua setelah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, Undang-Undang atau UU dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu. UUD NRI tahun 1945 dan Ketetapan MPR perlu didukung dengan berbagai undang-undang yang menjadi ketentuan hukum di berbagai bidang. UUD NRI tahun 1945 menjadi dasarnya, sedangkan undang-undang menjadi penjabaran atau pengaturan lebih rinci dari isi UUD NRI tahun 1945 tersebut. Undang-undang dibuat supaya bisa mengatur semua bidang dengan lebih rinci. Akan tetapi, karena banyaknya tantangan dalam menjalankan undang-undang, seringkali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Jika hal tersebut terjadi atau karena adanya kepentingan umum yang lebih mendesak, pemerintah bisa mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Yang keempat, peraturan pemerintah atau PP dan peraturan presiden atau Perpres. Peraturan pemerintah atau PP merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 5 Ayat 2. Sedangkan peraturan Presiden atau Perpres adalah peraturan yang ditertibkan oleh Presiden sebagai bagian dari kewenangannya dalam menjalankan pemerintahan. Yang kelima, peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Peraturan daerah atau Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Definisi lain adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik di provinsi maupun di kabupaten atau kota.